Harga emas naik terus nih. Terakhir per tanggal 20 Februari 2025 aja, harga fisiknya udah 1.713.000. Padahal di Februari 2024 lalu, harganya masih 1.018.000. Kita tarik ke belakang lagi, Februari 2023, harganya nih Rp922.000. Nah, kenaikan emas terjadi lebih terasa saat dunia atau negara sedang ada di masa krisis. Contohnya, kejatuhan nilai rupiah terhadap dolar saat 1998, lalu krisis keuangan global di 2008, dan pandemi COVID-19 di tahun 2020. Emas itu masih jadi aset keuangan yang paling aman atau safe haven. Kenapa? Gue Yuna Fikri, selamat datang di Generasi Cuan. Kenapa ya emas itu lebih tahan banting nilai ekonominya? Nyetak emas itu nggak kayak cetak uang. Secara proses cetak emas itu lebih rumit dan punya ketahanan fisik lebih baik daripada uang. Nilainya juga diakui di seluruh dunia. Bahkan emas ini menjadi aset berharga sejak zaman dulu loh. Terus kenapa emas bisa jadi penyelamat di saat krisis? Kalau harga barang naik, emas juga ikut naik bro. 2020, harga emas per gramnya itu di angka 700.000. Sekarang di kisaran 1.700.000. Gila ya, 2 kali lipat. Emas itu diterima di mana aja, nggak kayak mata uang yang nilainya bisa anjlok pas krisis. Emas juga bisa dijual kapan aja. Jadi, kalau amit-amit nih, negara kita bangkrut, aduh amit-amit ya, masyarakat yang udah nabung duit gila-gilaan di bank bisa aja sia-sia. Karena harga barang pasti bakalan naik gila-gilaan juga. Bang, kalau rupiah harganya anjlok, apakah emas ikutan? Ya enggak dong. Emas malah bisa jadi lebih mahal nilai tukarnya terhadap rupiah. Nah, tahun 2024 ini banyak banget masyarakat di seluruh dunia yang mulai nabung emas. Sampai-sampai permintaan emas meningkat tajam. Ada data nih dari World Gold Council, asosiasi yang naungin perusahaan-perusahaan pertambangan di dunia. Tahun 2024 itu nilai permintaan emas melonjak sampai 35% dari tahun sebelumnya. Transaksinya sampai 100 miliar US dollar. Gokil. Kalau permintaan emas melonjak, dipastikan harga emas tuh bakal terus naik guys. Lihat aja buktinya, di Februari 2025, harga emas nyentuh rekor tertinggi kan? Rp1.700.000 per gramnya. Jadi, kalau amit-amit negara genting banget nih, tiba-tiba krisis, emas itu bisa lo save atau lo jual sebagian. Ingat ya, jualnya sebagian aja, jangan dijual semua. Jual sebagian buat memenuhi kebutuhan lo kalau emang duit lo udah habis banget. Atau bisa dibilang buat kebutuhan darurat lah. Jadi emas tuh karakternya adalah investasi yang dianggap safe haven ya, dianggap aman. Maksudnya aman itu resikonya mungkin bisa dibilang kecil gitu ya. Jadi memang bisa dibilang cocok untuk pemula yang baru mulai berinvestasi di dunia di pasar keuangan ya. Bisa memilih emas sebagai instrumen yang volatilitasnya atau tingkat risikonya rendah gitu ya. Bukan berarti tidak ada risiko ya. Jadi sekarang ini dunia banyak gejolak ya, gejolak ekonomi, gejolak politik, perang dan sebagainya yang membuat pelaku pasar tuh khawatir mengenai masa depan, perekonomian ke depan gitu ya, yang mendorong mereka keluar dari aset-aset beresiko, termasuk saham tadi, kemudian mungkin mata uang yang beresiko, seperti rupiah saat ini juga mengalami tekanan ya, mata uang di emerging market mengalami tekanan, itu tandanya pasar lagi khawatir. Nah, yang mendapat keuntungan dari kekhawatiran ini adalah emas tadi yang sebagai alternatif investasi yang aman. Jadi orang berbondong-bondong masuk ke emas. Jadi belakangan harga emas naik cukup tinggi ya. Ini udah sejak COVID ya, itu harga emas selalu menembus level tertinggi ya dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, emas ini kan akan jadi penyelamat lo sewaktu-waktu. Jadi lo harus jaga bener-bener tuh emas lo. Gimana cara jaga emasnya supaya aman? Nah,
2 tahun lalu, Litbang Kompas sempat ngeluarin jajak pendapat ke 502 responden buat tahu seberapa banyak sih orang-orang investasi di aset emas ini. Hasilnya, 27% masyarakat punya emas berbentuk perhiasan untuk investasi. 7% masyarakat punya emas berbentuk koin dan batang, dan 1%-nya lagi punya emas berbentuk digital. Kita asumsikan 35% responden punya emas buat investasi, sedangkan 65% dari 502 responden itu gak punya tuh investasi emas atau gak mau jawab ya. Ternyata orang Indonesia masih suka nyimpan emas fisik, kayak perhiasan sama emas yang berbentuk koin atau batangan tadi. Cara satu-satunya jaga emas fisik, ya ditaruh di brankas rumah, digembok, dikubur di bawah tanah gitu misalnya. Atau taruh di lembaga tertentu sih. Tapi itu butuh biaya admin untuk pemeliharaan. Nah, kalau investasi emas dalam bentuk perhiasan, emang sih positifnya ya lo bisa tuh pakai sehari-hari, bisa nyetel juga sih, di gigi gitu misalnya pakai emas. Tapi minusnya kalau lo mau jual harus pergi dulu ke toko emas. Dihitung juga kan biaya adminnya, transportasinya, belum lagi risiko kehilangan dan kerusakan. Terus nilai tukarnya diawasin nggak sama otoritas resmi, OJK gitu misalnya? Apakah mengawasi jual beli emas? Tidak guys. Jadi belum sepenuhnya aman. Kenapa? Orang masih tetap pede nyimpen emas fisik padahal udah ada platform digital ya. Nah, kalau menurut jajak pendapatnya survei Litbang Kompas yang tadi gue sebutin itu, karena informasi yang diterima soal emas digital ini masih minim tentang regulasinya sampai keamanannya. Sekarang ada kabar baik nih buat lo yang baru mau nabung emas digital. Gak perlu lagi lo khawatir soal keamanannya. Jadi, pemerintah itu sekarang udah nyelesain regulasi dan perizinan tentang bullion bank atau bank emas. Regulasi tentang bullion bank udah ada di peraturan OJK nomor 17 tahun 2024 dan udah berlaku resmi di tahun ini. Apa itu bullion bank? Fungsi bank emas itu ya selayaknya bank gitu. Jadi apabila kita memiliki emas, kita bisa menabung emas di sana. Nanti bank tersebut akan memberikan imbal hasil berupa emas juga. Mungkin yang sedang dijalankan oleh Pegadaian saat ini, ya, dia memberikan 1% kalau nggak salah, 1% imbal hasil untuk emas yang ditabung oleh masyarakat. Kemudian juga misalnya masyarakat beli emas di tempat lain, di toko atau di Antam gitu ya, kemudian tidak punya tempat untuk menyimpan yang dirasa aman, ya mereka bisa menitipkannya ke bank emas. Jadi, bullion bank adalah bank yang khusus buat transaksi emas. Nah, bullion bank ini nyediain layanan simpan, jual beli, deposito, bahkan transfer emas. Nah, emas lo itu udah kayak saldo rekening aja, tapi nilainya bisa naik, bisa turun sesuai harga emas saat itu. Untuk fisiknya, ya ada, disimpan sama pihak banknya. Kedepannya, lembaga keuangan perbankan atau non-perbankan nih bisa ajuin perizinan ke pemerintah untuk jadi bullion bank atau bank emas. Regulasinya nanti diawasin sama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan punya kepastian hukum. Nah, nantinya lo bisa cek lembaga yang lo pakai buat nabung emas digital itu terdaftar sebagai bullion bank atau enggak. Kalau udah resmi jadi bullion bank, lembaga tersebut bakal punya kepastian hukum. Buat lo yang mau mindahin aset emas fisik ke lembaga yang udah kedaftar sebagai bullion bank juga bisa. Lo bisa naruh emas fisik lo di bullion bank tersebut. Lo juga nih bisa beli emas baru di bullion bank. Bentuk fisiknya akan langsung dicetak dan disimpan sama bullion bank. Lo juga bisa depositoin emas lo di bullion bank. Menarik ya? Di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal, Bapak. Ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ, itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya, Bapak, kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka, Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. 1.800 ini potensi yang luar biasa, Pak. Dan di sini
tentu pelayanan yang selain yang sudah dipaparkan ke Bapak mengenai tabungan emas, gadai emas, ini yang akan memudahkan masyarakat untuk mengalirkan bagaimana mereka bisa mulai menjadi bagian perdagangan emas nasional. Tadi disampaikan ada deposito emas Pak, ada pembiayaan emas, penitipan emas, dan tentu perdagangan emas secara langsung. Pemerintah masih ngebuka seluas-luasnya buat lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan buat daftar jadi bullion bank. Kalau ekosistem bank emas ini udah sempurna, lo yang investasi emas seenggaknya bakalan bisa napas lega deh kalau lagi krisis. Tapi amit-amit lah ya, masa negara kita krisis? Katanya Indonesia gelap padahal terang. Intinya mulai pikir-pikir lagi, planning lagi ke depan. Siapkan tabungan dan investasi yang aman. Hari sial gak ada di kalender, bos.